Shalom adik-adik. Shalom. Berjumpa kembali bersama dengan kakak-kakak di sini dalam ibadah Church Online CWS Kids GSJA CWS Kelapa Gading. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke, sebelum kita memulai untuk memuji nama Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, lipat tangannya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Yuk kita semua memuji Tuhan. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oh
adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Iren. Sekarang adik-adik duduk yang rapi ya, konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu tentang kisah Naaman. Tuhan sertai kami supaya kami dapat duduk diam dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, hari ini Kak Iren mau cerita firman Tuhan tentang kisah Naaman yang diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Adik-adik, ada yang sudah tahu belum tentang kisah Naaman? Wah, ternyata ada yang sudah tahu dan ada yang belum ya. Yuk dengerin Kak Iren cerita. Naaman itu adalah seorang pahlawan jenderal perang tangan kanan Raja Aram dan sangat disayangi Raja Aram. Dia sangat kaya raya, hartanya berlimpah dan punya jabatan yang sangat penting. Namun ternyata pada saat itu Naaman terkena penyakit kusta. Luka-luka besar muncul di kulit Naaman. Naaman bingung bagaimana caranya supaya dia bisa sembuh dari penyakit kusta. Di tempat tinggal Naaman ada seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan istri Naaman. Berkatalah anak itu kepada istri Naaman, kalau ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan penyakit kusta Naaman. Siapakah nama nabi itu? Nama nabinya adalah Elisa. Kemudian Naaman beserta pasukannya bergegas pergi minta izin kepada Raja Aram untuk pergi ke Israel mencari Nabi Elisa. Naaman membawa persembahan 10 talenta perak, 6.000 sikal emas dan 10 baju yang sangat bagus-bagus. Wah, banyak sekali ya. Nah, tibalah Naaman dengan kuda, kereta dan pasukannya di depan pintu rumah Nabi Elisa. Namun, Naaman tidak bertemu dengan Nabi Elisa. Ia hanya bertemu dengan pelayan Nabi Elisa. Nabi Elisa menitipkan pesan kepada pelayannya, katanya begini, "Pergilah dan mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka kulit tubuhmu akan pulih dan menjadi sembuh." Setelah mendengar perkataan itu, Naaman menjadi sangat marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan Naaman malah disuruh mandi di sungai yang kotor. Tiba-tiba para prajurit Naaman memohon agar panglima Naaman mau menaati perintah Nabi Elisa. Akhirnya Naaman pun menuruti dan pergi ke sungai Yordan. Di sungai Yordan Naaman mandi sebanyak 7 kali. Setelah Naaman mandi sebanyak 7 kali, akhirnya penyakit kusta yang ada di badan Naaman semuanya hilang. Naaman telah sembuh dan dia sangat gembira. Setelah itu langsung Naaman beserta pasukannya datang menemui Nabi Elisa. Naaman mau berterima kasih dan memberikan hadiah persembahan ke Nabi Elisa. Namun Nabi Elisanya menolak karena yang menyembuhkan Naaman adalah Allah Israel, Tuhan Allah yang hidup. Naaman akhirnya mengakui bahwa di dunia ini hanya Tuhan Allah Israel lah yang patut disembah. Akhirnya Naaman beserta pasukannya pulang ke Aram. Belum seberapa jauh, tiba-tiba pelayan Nabi Elisa yaitu Gehasi mengejar dan memanggil Naaman. Dia meminta persembahan tersebut dari Naaman. Dia mengatakan bahwa Nabi Elisa lah yang menyuruh untuk meminta ke Naaman. Pada saat itu, sebenarnya Gehasi sedang berbohong. Nabi Elisa tidak pernah menyuruhnya untuk menemui Naaman. Gehasi menyimpan persembahan hadiahnya itu di dalam rumahnya. Kemudian Nabi Elisa menemui Gehasi dan menanyakan, "Gehasi, kau habis dari mana?" Gehasi berbohong dan akibatnya penyakit kusta Naaman pindah melekat ke Gehasi dan kepada anak cucunya selama-lamanya. Ih, serem banget ya. Nah, seru kan cerita kisah Naaman? Dari kisah tersebut apa nih kesimpulan
atau pesan yang adik-adik dapat? Kak Iren coba rangkum ya kesimpulannya untuk adik-adik. Yang pertama, melayani Tuhan dengan berbuat baik kepada orang lain. Adik-adik bisa membantu orang lain seperti pelayan kecil yang memberitahukan kepada Naaman untuk bertemu dengan Nabi Elisa. Melayani Tuhan tidak hanya dengan memuji Tuhan saja. Dengan adik-adik membantu orang tua, membantu teman yang kesusahan, itu juga melayani Tuhan loh. Dan yang kedua, mau mendengarkan saran baik dari orang lain. Seperti Naaman yang mau mendengarkan saran dari pelayan kecil untuk pergi ke Samaria dan mendengarkan saran dari Nabi Elisa untuk mandi di Sungai Yordan. Jadi, adik-adik, kalau diingatkan orang tua untuk fokus belajar, rajin mengerjakan PR, tidak makan coklat terlalu banyak, dengarkan dan lakukan ya. Karena itu untuk kebaikan adik-adik semua. Yang terakhir, yang ketiga, berkatalah dengan jujur. Ayo, semua adik-adik di sini berkata jujur kan? Jadi, itulah firman Tuhan yang Kak Iren sampaikan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk mau berbuat baik, mau mendengarkan saran dari orang lain, dan juga berkata dengan jujur. Tuhan, tanamkanlah nilai-nilai tersebut dalam hati kami supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 2 ayat 10. Adik-adik hafalin ya. Demikianlah ibadah kita hari ini. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday adik-adik semua. God bless you. See you all next week.